Selamat berjumpa kembali dengan saya Suharyoko di channel Penyembuhan dengan Kesadaran. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau membahas tentang penyembuhan penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi pada umumnya dikenal di masyarakat adalah suatu penyakit kejang-kejang tanpa sadar dengan mulut berbuih pada saat terjadinya kejang-kejang. Penyakit epilepsi ini sangat mengganggu penderitanya dan bahkan gangguannya sampai pada kepercayaan diri dari yang menderita penyakit ini. Di samping itu juga pengobatannya cukup mahal karena untuk dapat sembuh total itu harus menjalani pengobatan secara rutin dan komitmen selama 2 sampai dengan 5 tahun. Maka pada kesempatan ini saya ingin membagikan metode penyembuhan penyakit epilepsi. Mudah-mudahan metode ini dapat membantu menyembuhkan penyakit epilepsi dalam kurun waktu hanya 1 minggu. Mudah-mudahan bisa. Tonton terus videonya. Saya akan bagikan ini untuk penyembuhan epilepsi. Pernah saya gunakan secara langsung untuk menyembuhkan seseorang yang menderita epilepsi, dan setelah diterapkan selama 1 minggu itu sama sekali tidak kambuh lagi. Dulu pengobatannya itu sekitar tahun 2017 dan sekarang sudah tahun 2022, jadi sudah hampir 5 tahun dan sampai sekarang yang menderita tersebut sembuh total dan tidak kambuh lagi. Video ini akan cukup panjang karena saya tidak langsung masuk pada video metode yang akan saya share. Saya terlebih dahulu ingin menyampaikan video untuk kita simak sama-sama, yaitu pendapat dari tenaga ahli tentang penyakit epilepsi ini, agar kita mengetahui dengan baik apa itu penyakit epilepsi dan sebagai atau dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Mohon dapat ditonton video ini semua dengan utuh. Jangan di skip menontonnya, karena nanti pada saat masuk kepada sesi metode penyembuhan epilepsi yang akan saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Mari kita simak penjelasan dari tenaga ahli tentang epilepsi ini. Pengertian epilepsi sendiri adalah kumpulan daripada gejala-gejala seperti salah satu gejala epilepsi itu kejang, ya. Kejang, kemudian penurunan kesadaran. Berbicara tentang penyebab, ya, secara umum, ya, dalam buku textbook lah ibaratnya di dunia kedokteran kita dikenal ada 3 macam penyebab sebenarnya. Ada yang sifat idiopatik, ya, kemudian kriptogenik dan juga simptomatik. Nah, dikatakan dia idiopatik itu belum diketahui sampai saat ini penyebabnya. Ya, jadi penyebabnya itu kejangnya kenapa kita masih belum tahu. Bahkan ada literatur mengatakan 30% epilepsi itu tidak tahu penyebabnya. Bahkan yang mengatakan 50%. Nah, kemudian yang tipe kriptogenik itu biasanya terjadi juga memang secara pasti belum tahu juga penyebabnya. Namun diduga dikibatkan oleh obat-obatan yang sudah lama dipakai, tidak terkontrol, ya, berefek kepada epilepsinya semakin semakin buruk, ya. Katakan epilepsi kriptogenik. Ada juga namanya penyebabnya
simptomatik. Ini Simptomatik. biasanya disebut dengan epilepsi sekunder. Ya. Jadi epilepsi yang disebabkan oleh karena ada faktor-faktor tertentu. Misalkan pasien ada riwayat trauma, salah kecelakaan, benturan kepala, pasien kejang-kejang. Ya. Nah, ini disebut dengan tipe simptomatik. Atau ada karena faktor infeksi. Dia pernah infeksi sistem saraf pusat, sudah sembuh, ada sequelnya, ada sisanya, itu bisa salah satu menyebab pencetus daripada kejang si pasien tadi, seperti itu. Penderita epilepsi itu tidak mandang umur, ya, dari mulai kecil sampai tua pun bisa menderita epilepsi. Ya. Perlu saya tekankan di sini adalah epilepsi bukanlah penyakit yang menular. Bukan. Ya, sekali lagi karena inilah yang di masyarakat sekarang. Epilepsi itu menular. Nanti kalau kena buihnya itu kan kadang ketika serangan tuh timbul ya, berbuih. Jangan terkena buihnya nanti menular epilepsi, tidak. Saya katakan. Dan orang yang menderita epilepsi janganlah dikucilkan. Ya, karena penyakitnya bukan penyakit menular. Dari garis secara vertikal ke atas, itu ada riwayat epilepsi, kemungkinan besar anaknya juga akan menderita epilepsi. Bahkan ada yang mengatakan literat 2% kemungkinan anak juga diturunkan epilepsinya. Nah, tapi jangan boro-boro menjas kalau bapaknya epilepsi dia akan epilepsi, tidak. Ya. Bahkan ada kasus tertentu orang tuanya epilepsi, dia nggak menderita. Nah, balik lagi ke faktor-faktor yang lainnya. Sebenarnya ketika terjadi serangan epilepsi, baik di keluarga kita atau tetangga kita, nah yang penting adalah kita jangan panik dulu. Jangan panik, ya, Dok, ya. Jangan panik. Kemudian pasien yang mengalami kejang tadi, ya sebaiknya kita bantu untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Nah, jangan nanti kejang muncul, dia di tengah jalan seperti saya bilang, dibiarkan saja, ya nanti ya mencelakakan dirinya gitu ya. Bahkan ya bisa penyebab kematiannya karena kelalaian kita menolongnya gitu. Jadi jangan panik, kita pindahkan pasiennya. Kemudian tidak perlu kita menahan kejangnya, biarkan kejang itu berlangsung. Ya, biarkan. Nanti akan dalam waktu tertentu, ya durasi 1-5 menit itu dia akan berhenti sendiri. Ya, kecuali kejang yang lebih daripada 30 menit ini disebut dengan status epileptikus. Ini memang sangat mengancam nyawa, ya. Harus segera diperbaiki dan harus segera dibawa ke rumah sakit si pasien. Jadi perhatikan kejangnya, biarkan saja. Kemudian tidak perlulah kita kadang orang awam sekarang harus pakai sendok ya Ustaz ya, sendok taruh di mulutnya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau tidak ada resiko lidahnya tergigit ya tidak perlu. Tapi kalau kejangnya sudah kita lihat lidahnya sudah mulai tergigit, ya kita bisa ngambilkan satu alat, bisa sendok tadi dilapisin dengan sesuatu yang lembut atau kain kasa, bisa mengganjal tadi ya, mengganjal supaya lidahnya tidak tergigit. Nah, tapi kalau kejangnya masih kita lihat dari nafasnya masih bagus, kemudian tidak ada indikasi lidah tergigit, tidak perlu dilakukan. Karena justru nanti kita lakukan seperti itu akan membahayakan si pasien, ya. Bahkan sendok itu bisa masuk ke dalam, ya menyebabkan sumbatan jalan nafas dan sebagainya. Di rumah sakit biasa dokter akan melakukan pemeriksaan jalan nafasnya, kemudian jantungnya, ya, tekanan darahnya, kemudian akan diberikan obat anti kejang, ya, bisa melalui intravena, melalui langsung pembuluh darah, ya, diberikan sehingga kejangnya bisa diturunkan. Kalaupun nggak turun juga, bisa dilakukan pemberian obat-obatan yang lebih tinggi lagi dosisnya. Biasanya obat-obatan pelumpuh otot biasanya diberikan dan di bawah pengawasan dokter anestesi, agar penanganan ini, agar si pasien tadi penanganannya lebih optimal lagi, ya, sehingga jalan napasnya jadi bagus kembali. Ya. Bahwa epilepsi itu bisa disembuhkan. Nah, epilepsi bisa disembuhkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah si pasien memang harus teratur dan terkontrol untuk minum obatnya selama 2 tahun. Nah, jadi masalah sekarang adalah pasien tuh nggak sabar, ya. Udah berhenti kejangnya setahun, dia berhentikan secara tiba-tiba. Efeknya adalah epilepsinya akan semakin
lebih sering lagi muncul kembali dan bahkan frekuensi lebih sering lagi gitu ya, karena tidak terkontrol tadi. Nah, sehingga timbul di masyarakat, oh pasien epilepsi tidak bisa disembuhkan. Nah, sebenarnya bisa, ada harapan bisa disembuhkan asalkan syaratnya tadi, selama 2 tahun dia harus rajin kontrol dan minum obat secara teratur. Itu yang paling penting. Nah, bahkan ada satu literatur mengatakan 3 tahun lagi ya. Nah, nanti sudah terkontrol, seorang dokter biasanya akan menurunkan dosis obatnya secara perlahan ya. Bahkan dalam waktu 3 atau per 6 bulan dokter akan menurunkan dosisnya sebesar 25% dari dosis sebelumnya, diturunkan sampai si pasien bebas minum obat. Dan gejala bangkitan epilepsinya atau kejangnya tidak timbul lagi, seperti itu. Setelah kita menonton dan dengarkan bersama pendapat dari tenaga ahli tentang penyakit epilepsi, mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang penyakit epilepsi. Selanjutnya kita akan ke metode penyembuhan penyakit epilepsi yang akan saya share. Metode penyembuhan yang akan saya share ini saya namakan metode on-off PDK. Kenapa nama metodenya on-off PDK? Karena on-off itu saya ibaratkan seperti saklar di dalam rumah kita, yaitu untuk memutus dan menyambungkan kembali aliran listrik ke dalam lampu di rumah kita, sehingga lampu di rumah kita bisa menyala dan bisa padam pada saat kita menekan tombol saklar on off. Nah, begitu pula on off yang akan kita latih, yaitu kita seolah-olah nanti akan memiliki tombol on off di dalam diri kita, sehingga kita bisa memutus atau mengurangi aliran energi listrik di dalam tubuh kita ke anggota tubuh yang memang kita perintahkan. Sementara PDK berasal dari metode penyembuhan yang saya miliki, yaitu penyembuhan dengan kesadaran. Maka namanya adalah on-off PDK. Terus bagaimana cara melatihnya? Berikut ini caranya. Melatih on-off PDK itu kita adalah melatih untuk merilekkan seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, merilekkan dan melemaskan selemas-lemasnya. Jadi latihannya adalah yang pertama itu harus ambil posisi itu duduk. Posisi duduk itu harus bisa duduk untuk seperti tidur. Jadi bukan duduk seperti ini, bukan, tapi duduk itu harus menyandar di sofa atau di kursi, atau berbaring, tidur di atas kasur atau tidur di atas matras karena kita akan merilekkan tubuh kita serilek-rileknya dan selemas-lemasnya. Jadi caranya adalah kita dari ujung kepala merilekkan itu adalah mengucapkan rilek di dalam hati, kepala saya rilek, kepala rilek. Nah, itu kita harus rilek. Otak kita rileks, otak kita juga rilek, jangan tegang terus sampai kita bawa leher rilek, badan rilek, terus sampai kepala, ke perut, ke kaki, sampai kita betul-betul rilek. Dan rilek itu kita betul-betul lemaskan benar-benar seluruh tubuh, tapi bukan tidur. Ini beda. Jadi rileks, serilek-rileknya, dan kita melatih itu sampai mahir. Dan tidak bisa pelaksanaan merilekkan ini dilatih dalam posisi beraktivitas atau berdiri. Ini harus syaratnya adalah duduk yang bisa untuk
tidur, nyandar, dan harus baring. Jadi itu. Jadi setelah kita bisa melakukan merilekkan, itu kalau bisa kita latih, kita merilekkan tangan, kita tepuk tangan kita, rileks gitu, tangan kita rileks dan lemaskan selemas-lemasnya. Dan itu sampai mahir. Nah, pada saat berlatih diusahakan ada anggota keluarga yang membantunya, yaitu misalnya rileks tangan itu digoyang-goyang, dilempar itu. Jadi dilemparkan seperti ini, diangkat, dilepas, itu benar-benar rileks. Kalau masih belum dirasakan rileks oleh yang anggota keluarga tadi yang membantu, terus bisikan dalam hati untuk dirilekkan. Nah, intinya itu. Jadi rileks dan lemas selemas-lemasnya. Beda dengan tidur ya. Tidur masih orang bisa terkena epilepsi karena tidur itu kadang-kadang ada mimpi, otak kita mimpi, sehingga aliran-aliran pada saat mimpi berlari, mungkin aliran-aliran energi atau listrik kita masih cukup kuat sehingga bisa terjadi serangan kejang-kejang. Tapi pada saat merilekkan atau melemaskan selemas-lemasnya, posisi kita adalah sadar tapi kita merilekkan dan melemaskan diri. Itulah posisi off kita. Sementara kalau posisi on itu adalah posisi saat beraktivitas, atau posisi pada saat kita bangun, atau pada saat kita menggerakkan dengan sadar anggota tubuh kita. Nah, kenapa on off ini bisa berhasil? Karena salah satu penyebab atau salah satu kejang-kejang penyebabnya adalah karena terjadi suatu gangguan impuls listrik di dalam tubuh kita. Karena pada saat kita ingin menggerakkan tangan misalkan seperti ini, itu ada perintah dari otak ke otot kita, itu ada impuls listrik yang untuk menggerakkan sesuai dengan perintah. Nah, terjadilah suatu gangguan impuls listrik di dalam perintah tadi sehingga terjadi suatu kejang-kejang. Makanya begitu kita menetralkan atau mengurangi, jadi off di situ tidak berarti kita memutus betul-betul listrik kita, tidak, karena tetap kita namanya hidup adalah butuh energi dan ada aliran, tapi mengurangi energi atau energi listrik yang mengalir ke yang kita perintahkan tadi untuk relax. Itu satu. Yang kedua, tidak ada orang terkena epilepsi pada saat pingsan. Jadi relaxnya itu mirip dengan pingsan. Tapi pingsan adalah posisi tidak sadar. Nah, relaxnya atau off, menjalankan off di PDK ini, on off PDK ini pada saat merilekkan tubuh itu betul-betul mirip seperti pingsan, tetapi pingsan tidak sadar, tapi ini adalah posisi sadar. Makanya dengan adanya relax ya, selemas-lemasnya anggota tubuh kita, itu berarti dari energi listrik kita tidak berkurang jauh, sehingga tidak terjadi suatu gangguan kelistrikan, sehingga tidak terjadi kejang-kejang. Setelah latihan on off tadi, kita sambil duduk bersandar dan baring kita sudah cukup mahir, kita latihannya ke tahap yang kedua, yaitu berlatihnya kita dari beraktivitas langsung ambil posisi duduk atau posisi berbaring, langsung melakukan posisi on off tadi, relax. Jadi misalnya latih kita berjalan, terus langsung kita ambil posisi duduk atau berbaring, kita lakukan relax, pelemasan serileks-rileksnya, selemas-lemasnya. Ini fungsinya adalah karena pada saat serangan kejang itu bisa saja terjadi kita pada saat beraktivitas. Makanya pada saat kita terasa akan kejang beraktivitas tadi,
kita langsung ambil posisi duduk, bersandar dan atau berbaring untuk melakukan suatu proses on off PDK tadi. Itu fungsinya latihan itu seperti itu. Setelah kita mahir menerapkan on off PDK ini, terus bagaimana menggunakannya atau penerapannya pada saat proses penyembuhan penyakit epilepsi. Yang pertama itu syaratnya adalah penderita penyakit epilepsi ini harus mengetahui tanda-tanda kapan mau kejang, karena tanpa ini tidak bisa. Jadi ini harus diketahui betul. Jadi kalau emang ini tidak tahu, jadi harus dilatih bagaimana caranya dia mengetahui ada tanda-tanda pada saat dia akan mengalami kejang-kejang. Nah, setelah dia tahu, maka lakukan posisi on off tadi, ada posisi duduk, ambil posisi duduk yang baik, tidak membahayakan, atau posisi tidur, dan langsungkan posisi on off. Relax, serilek-rileknya, selemas-lemasnya seperti Anda pingsan, tapi posisinya tidak sadar, dan posisi pemikiran kita dan hati kita tidak boleh tegang dan tidak boleh takut. Jadi rileks, santai saja. Seperti itu penerapannya. Jadi saya ulangi lagi, syarat pertama adalah Anda mahir. Setelah mahir, penerapannya adalah Anda harus mengetahui tanda-tanda pada saat kejang-kejang itu, serangan epilepsi akan datang. Jadi setelah tahu baru penerapan on off dilakukan, dan saya jamin atau saya yakin betul itu kejang-kejang tidak terjadi, karena pada saat saya melakukan membantu orang yang terkena epilepsi ini di tahun 2017 itu saya menyaksikan langsung. Jadi pada saat orang itu mau datang kejang-kejang, dia tahu tandanya, terus dia bicara dengan saya, langsung saya suruh duduk, rileks, dan dia bisa rileks. Saya bantu dengan membisikkan di telinganya untuk rileks, lemaskan seluruh badan, lemaskan tangan udah akan gemetar mau kejang, terus saya lemaskan lagi, lemaskan, akhirnya tidak jadi dan langsung sembuh. Terus dia ada 3 kali lah seperti itu pada saat saya ada di rumahnya. Saya lakukan bantu seperti itu, dan setelah saya pulang dia bisa lakukan sendiri di rumah, dan alhamdulillah tidak pernah kejang lagi sampai sekarang, sembuh total. Demikian metode penyembuhan penyakit epilepsi ini saya bagikan kepada penonton, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong disebarluaskan video ini sehingga bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan pertolongan terhadap penyembuhan penyakit epilepsi. Mohon dapat dibantu untuk di-subscribe video ini sehingga channel ini lebih maju, dan bagi penonton yang tertarik kepada penyembuhan spiritual, silahkan tonton video saya yang lain di channel ini. Sampai ketemu kembali. Terima kasih. Bye-bye.